Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pembelajar yang budiman. Seperti biasa dari tim TSSI PP Polri, Ahmad Subagio, Alexander Iranto Bukit, Rusli Simanjuta mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua para pembelajar yang budiman kondisinya sehat, afiat, dan selalu bersemangat untuk belajar. Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah pada pertemuan yang ke-10 ya, setelah selang kita uh, beristirahat ya sejenak untuk kembali memulihkan tenaga, mempersiapkan segalanya. Mudah-mudahan hari ini sudah siap kembali untuk bisa belajar. Baik, saudara sekalian, pertemuan yang ke-10 ini adalah kerangka kerja Enterprise Risk Management. Oke. Seperti biasa, kita mengingat kembali bahwa kita sudah belajar pada tahapan yang ketiga. Ya, jadi setelah kita memahami definisi, pengertian, jenis, konsep tentang manajemen risiko, kemudian metodologinya, ya. Nah, sekarang kita pada praktek terbaik manajemen risiko, bagaimana diterapkan oleh berbagai organisasi internasional dan kemudian menjadi rujukan bagi seluruh industri yang bergerak baik di sektor keuangan maupun di sektor real. Nanti kita terakhir akan bahas tentang studi kasus, namun tentunya belum saatnya saat ini. Baik, saudara sekalian, kita lanjut lagi. Kali ini kita akan lebih spesifik ya, fokus membahas mengenai kerangka kerja Enterprise Risk Management 2004. Ya, jadi kenapa disebut dengan 2004? Karena nanti di tahun 2013 ada pembaharuan dan di tahun 2017 juga ada pembaharuan. Namun kita saat ini tidak akan bahas secara spesifik, namun minimal dari IRM 2004 ini kita jadikan sebagai sebuah rujukan tentang kerangka kerja manajemen risiko. Baik, saudara sekalian, ini menurut saya penting untuk kita pahami dan tidak bisa kita pisahkan dari praktek manajemen risiko di perusahaan, karena semua yang kita nanti akan bahas ini sangat terkait antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat ada semacam dadu ya. Jadi kubus ini menjelaskan mengenai keterikatan antara, kalau kita lihat ya, ada prinsip-prinsip KOSO yang ada di sini ya, Strategic Operation Reporting and Compliance, dan kemudian ada panduan yang juga dikeluarkan oleh IRM sebagai panduan untuk implementasi dari manajemen risiko, bagaimana mensyaratkan proses, yaitu adanya internal improvement, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, and the last monitoring. Oke, jadi semua tahapan ini beberapa perusahaan tidak kemudian sepenuhnya secara gradual persis, tapi semua komponen yang disarankan oleh IRM ini diadopt, yang kemudian diimplementasikan, disesuaikan dengan kondisi korporasi perusahaan masing-masing. Tapi minimal komponen-komponen ini sudah terwakili. Misalnya ya, kalau kita bicara tentang objective setting misalnya, di sini kan bicara tentang tujuan, bicara tentang konteks gitu ya, bicara tentang risk appetite, bicara tentang risk tolerance gitu ya. Nah, kemudian event identification tentunya ini terkait dengan risk identification dalam bahasa yang sering kali kita gunakan di awal ya. Kemudian ada risk assessment. Nah, risk assessment ini sebetulnya proses dari 3 kegiatan, yaitu ada risk identification, kemudian ada risk analysis, kemudian ada risk evaluation. Kemudian risk response sebetulnya dalam bahasa yang kita gunakan sebelumnya adalah risk mitigation. Karena risk response ini sebetulnya ada
alternatif seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, ada risk avoidance, ada risk acceptance, ya kan, ada risk sharing, kemudian ada risk mitigation. Nah, kemudian control activities itu adalah pemantauan. Ini pemantauan. Information and communication itu adalah reporting, monitoring, ya. Nah, ini semua ada yang kemudian sampai di sini saja misalnya. Tapi ini sangat terkait satu dengan yang lain. Nanti kita akan coba jelaskan ya pada paparan berikutnya. Nah, kemudian di sisi sebelah ini ya, yang mungkin kelihatan dari bergeraknya kursor kita ini. Jadi semua level dalam korporasi, dalam organisasi itu semua terwakili ya, dari subsidiary, business unit, division, dan entity level. Ya. Jadi dari mulai korporasi, kemudian unit bisnisnya, anak perusahaan ya, subsidiary, dan anak perusahaannya bisnis unitnya, kemudian divisi, masing-masing divisi, sampai ke entity level, ya, sampai kepada level-level teknis. Jadi semua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen risiko yang ada di sini, gitu ya. Kemudian yang di atas ini akan efektif kalau, jadi risk management ini akan efektif. Kemudian semua level dari korporat, ya, dari holding sampai kalau misalnya ada perusahaan yang memang skalanya besar, dari holding sampai ke anak perusahaan unper, sampai ke bisnis unit, divisi, dan ke unit pelaksana teknis ya, di level yang paling bawah. Itu semuanya harus dipayungi dengan adanya aktivitas strategik gitu ya. Kemudian ada operations, ada reporting, dan compliance. Bagaimana itu kita bisa jelaskan? Coba saya akan berusaha untuk menjelaskan dari konsep ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan tentunya barangkali bisa diaplikasikan dalam perusahaan kita masing-masing. Kita nanti akan bahas satu persatu mengenai sasaran entitas. Ya, sasaran entitas. Jadi risk management ini akan efektif kalau perusahaan atau organisasi memiliki kategori, dia memiliki rencana strategis, ya, dia ada rencana dan kegiatan strategis. Kemudian ada aktivitas operasional. Kemudian ada sistem pelaporan yang memadai. Kemudian dia patuh, ya, komplai terhadap apa? Komplai tentunya terhadap regulasi dan prinsip-prinsip terbaik dalam aktivitas baik di bisnis maupun di level-level yang menjadi rujukan dalam operasional, di mana sudah banyak direkomendasikan oleh baik organisasi di level nasional maupun internasional. Oke, saudara sekalian, kita coba lihat contoh misalnya. Ini perusahaan yang memiliki rencana strategis. Jadi strategik itu dalam bentuk applied, dalam bentuk implementasinya adalah bagaimana perusahaan memiliki sebuah rencana strategis tentunya jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oke, ini contoh misalnya ada satu bank, ya, dia mengatakan to be the best bank in ASEAN by 2024. Atau menjadi bank terbaik di ASEAN tahun 2024, ini contoh ya. Kemudian dari strategi yang dari sebuah visi ya, kemudian dia terjemahkan dalam sebuah mission, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam sebuah strategi. Dia membuat sebuah strategi map gitu ya, strategi map di mana ada 4 perspektif dalam mencapai misi dia agar menjadi bank yang terbesar di ASEAN. Dia punya financial perspective, punya customer perspective, punya internal business perspective, ya, punya development perspective, ya. Jadi dia memiliki beberapa perspektif yang menjadi acuan kinerja bagi masing-masing divisi, ya. Kita lihat di sini, misalnya dia ingin meningkatkan untuk bisa menjadi salah satu pemain terbesar di ASEAN. Tentunya dia harus bisa meningkatkan value perusahaan dan laba.
ya. Dan laba ini bisa diperoleh dari net operating income dan price to book value karena dia sudah go public. Ini contoh. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Meningkatkan FBA, fee based income dia, meningkatkan net interest margin dia, ya NIM-nya, mengelola sumber daya keuangan intern secara efektif. Dan seterusnya gitu ya, sampai pertumbuhan kredit, ada pertumbuhan dana, kemudian dari customer perspektif dia meningkatkan akuisisi nasabah, kemudian mempertahankan nasabah existing. Ini kalau bicara dari customer perspektif. Ini bisa terjadi kalau kepuasan dan kepercayaan nasabah meningkat. Ya, kalau kepercayaan nasabah meningkat pasti akan mampu mengakuisisi nasabah-nasabah baru dan sekaligus juga mempertahankan dari nasabah yang existing. Nah, selain itu, ini perusahaan juga sudah membahas mengenai internal business perspective. Jadi dia akan mampu lakukan itu apabila dia punya aliansi strategis, ya, dia punya kerjasama, punya strategic partner, kemudian dia meningkatkan value dalam hal layanan kepada customer-nya. Nah, selain itu ada beberapa strategi yang bisa dia jalankan terkait dengan internal bisnis mereka. Oke, saya kira ini kalau dibahas mungkin terlalu panjang, tapi minimal kita sudah memiliki gambaran bahwa ini perusahaan memiliki strategi jangka panjang dan dia ingin mencapainya secara bertahap. Ya, kita coba lihat sekarang. Ini ada 4 yang kita sebut tadi, ya, dari 4 perspektif: financial, ya, customer, internal business process, dan development. Nah, saya kira ini tadi sudah sempat dijelaskan satu persatu, jadi saya tidak perlu menjelaskan kembali. Yang intinya adalah bahwa financial menunjukkan keberhasilan perusahaan secara finansial, ditinjau dari sudut pandang stakeholder, gitu ya. Stakeholdernya siapa? Pastinya para pemegang saham, para customer, ya kan, nasabah, gitu ya. Dia bisa memperoleh tingkat return yang baik. Dari sisi customer, mencerminkan bagaimana pelanggan menilai posisi nilai atau value proposition atas produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, internal business process menunjukkan proses bisnis yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka memuaskan pelanggan dan mengoptimalkan kinerja keuangan. Ini internal business prosesnya. Development menunjukkan bagaimana perusahaan harus mempertahankan kemampuan untuk berubah. Ya, ini lebih kepada bagaimana mengembangkan human resources-nya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini kita lihat bagaimana perusahaan tadi bicara tentang strategi, ya, melihat dari financial perspektif yang kemudian KPI-nya lebih terukur. Misalnya apa? Company value, profitability bank, market share revenue-nya berapa, ya, kelihatan di sini. Kemudian memberikan kualitas aktiva produktifnya, ya kan. Kemudian mengembangkan transactional banking-nya, gitu ya. Berapa persen? Ini terukur sekali, gitu. Customer perspektif misalnya, meningkatkan ekspansi kredit dan komposisi high yield loan-nya, meningkatkan penghimpunan dana, meningkatkan kepuasan nasabah 7,5%. Internal business perspektifnya mengembangkan aliansi antar SBU karena dia memiliki beberapa strategic business unit dan kemudian diperkuat kembali untuk memperoleh peningkatan efisiensi dan efektivitas bisnis mereka. Kemudian dari sisi development perspektif, dia ada inovasi dan produktivitas pegawai. Oke, jadi totalnya 100%. Ini semua terukur parameternya. Nah, untuk itu, sesuai dengan tadi ya, rekomendasi dari Enterprise Risk Management, IRM dia memberikan rekomendasi. Selain ada strategik, yaitu yang kedua, operation. Nah, dalam operation itu bisa dipastikan untuk bisa mencapai sasaran tadi harus memiliki sarana dan prasarana, harus memiliki infrastruktur. Infrastrukturnya apa lagi? Nah, ini dijelaskan ya, strategi secara lebih detail, kemudian operasional, fasilitasnya gimana, memadai nggak, infrastrukturnya seperti apa, teknologinya, quality control-nya, MIS-nya, perencanaan teknologinya bagaimana, manajemen dan struktur organisasi apa mendukung atau tidak,
financial strateginya bagaimana, financial plan-nya, kekuatan dan kelemahannya, dan seterusnya. Kemudian diturunkan kepada rencana implementasi atau action plan. Nah, secara operation memadahi untuk bisa mencapai pada sasaran strategis tadi, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah reporting. Nah, reporting ini tentunya setiap bagian dalam struktur organ itu memiliki kewajiban untuk membuat laporan yang transparan, yang responsible, yang accountable, gitu. Siapa aja? Ya BOC, ya kalau koperasi ada pengawas, ada BOD atau pengurus dalam koperasi. Kemudian dilengkapi dengan tugas komite karena tidak semua BOD dan pengawas memiliki kompetensi untuk melakukan tugasnya, maka bisa juga dibutuhkan adanya komite untuk membantu. Ya, ini adalah para ahli yang bertugas untuk membantu dewan komisaris atau dewan pengawas untuk menjaga agar tata laksana, code of conduct semua dijalankan dengan baik dan benar. Oke, saya kira ini bisa dibaca satu persatu. Ini sebagai sebuah contoh. Kemudian compliance, apa yang dimaksud dengan compliance? Ya, dia comply terhadap undang-undang pada badan hukum yang melekat pada entitasnya. Contoh misalnya, kalau PT, maka dia harus patuh terhadap undang-undang PT, gitu ya. Kalau koperasi, dia harus patuh kepada undang-undang perkoperasian. Kemudian memiliki internal code of conduct, gitu ya. Harus punya peraturan, harus punya etika, harus membangun peraturan perusahaan dan membangun kode etik, begitu, yang mesti dipatuhi, gitu ya, oleh seluruh stakeholder internalnya. Kemudian regulasi operasional dari pemerintah pastinya, karena kalau dia berbenturan dengan aturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis misalnya, maka tentunya akan menghambat dari operasional organisasi dan bisnisnya sendiri, gitu. Kemudian juga karena dia biasanya kalau perusahaan apalagi yang sudah go public, dia harus comply terhadap aturan-aturan internasional agar stakeholder, terutama pemegang saham yang notabene tidak hanya dalam negeri tapi juga overseas, juga bisa menerima, maka harus comply terhadap aturan internasional. Oke. Para pembelajar yang budiman, kita coba lanjut lagi ya. Nah, ERM ini memperhatikan kegiatan pada semua jenjang organisasi seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jadi, kalau kita lihat di sebelah sisi kanan ini ada subsidiary, ada dari holding ya sampai ke anak perusahaan, sampai ke divisi, anak-anak usaha pada unit-unit bisnis yang ada, gitu ya, sampai ke level unit pelaksana teknis ya, sampai entitas level. Itu semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, dalam proses bisnis, dalam proses penerapan manajemen risiko yang kemudian dilakukan secara komprehensif ini, gitu ya. Jadi ini meliputi dari seluruh bagian proses bisnis di perusahaan dan kemudian melakukan ini kegiatan strategic, operation, reporting, dan compliance. Ini rekomendasi yang diberikan oleh ERM, ya, Enterprise Risk Management. Nah, saudara sekalian, sekarang bagaimana hubungannya antara internal control dengan ERM? Kebetulan ada di tahun 2013, ya, KOSO mengeluarkan tentang internal control. Nah, ini kita kaitkan, coba kita lihat ya. Di RM 2013 ya, 2017. Kita lihat sekarang. Nih, ya. Bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam bisnis yang kemudian disederhanakan lagi di tahun 2013 yang tadinya meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini menjadi aktivitas lebih simple, yaitu kegiatannya ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. Oke. Nah, ini kegiatan yang
awalnya ada strategic operation reporting and compliance, di sini ada operation financial reporting and compliance. Jadi di sini lebih sederhana, dan kemudian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengendalian internal. Ya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, para pembelajar yang budiman, ada dua kegiatan utama yang dilakukan di dalam COSO internal control ini. Pertama, penekanan pada soft control, dan kemudian yang kedua pada hard control. Nah, di dalam soft control ini apa saja yang menjadi pengendali dan apa yang dikendalikan, yaitu people, kemudian openness, share values, clarity, commitment to competence, honesty, high expectation, and communication. Maksudnya apa ini nanti kita jelaskan ya. Kemudian hard control, ada activities, reviews, inspection, policies, reconciliation, structure, limit of authority, user rate and password, physical count, ya. Oke, nah kita coba lihat implementasinya, ya. COSO internal dalam melakukan pengendalian internal yang berbasis pada risiko. Seperti kita sudah jelaskan di awal, bahwa dalam melakukan dan menerapkan manajemen risiko ini, yang salah satu yang mampu melakukan monitoring dan melakukan auditing adalah internal control kita di perusahaan. Nah, di sini ada sub control, kita lihat ya. Ini sub component control environment dalam proses pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh dua sisi, yaitu soft control dan hard control. Nah, soft control ini ada berupa integrity dan nilai etik ya, code of conduct tadi, kemudian commitment and kompetensi, leadership, ya itu yang menjadi role model bagi perusahaan. Ini yang harus dibangun oleh perusahaan menjadi sebuah culture. Ini adalah fundament-fundament yang akan membangun sebuah culture, itu menjadi soft controlnya, gitu ya. Sementara hard control itu dibangun dari struktur dan struktur organ, kemudian sistem dan prosedur SOP, kemudian pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta kebijakan SDM. Ini hard controlnya. Ya, ini bisa kita lihat dari best practice yang sudah berjalan selama ini. Nah, keduanya ini akan menjadi ethical tone. Yang soft control ini akan menjadi ethical tone, ya collective action. Jadi nanti lingkungan yang akan ada semacam apa namanya kontrol sosial ya, social control di lingkungan internal perusahaan. Apabila ada oknum-oknum yang misalnya melakukan pelanggaran, penyimpangan, maka akan cepat diketahui karena ada kepedulian dari lingkungan, kemudian juga adanya awareness ya, kesadaran bersama untuk menjaga. Karena apabila terjadi fraud, apabila terjadi penyimpangan, apabila terjadi hal-hal yang dilakukan di luar ketentuan yang ada, itu akan berbahaya dan membahayakan perusahaan dan membahayakan tentunya keamanan bersama. Nah, ini yang akan menjadi corporate culture, ya. Nah, sementara infrastruktur yang memadai, ya SOP yang memadai, kemudian struktur yang cukup, ya sufficient gitu. Maka ini kita sudah melakukan sesuatu yang benar, do the right things, ya, melakukan sesuatu yang benar. Kita sudah melakukan sesuatu yang benar apabila ini sudah dilakukan. Namun tentunya ini saja tidak cukup, ya. Jadi tapi ini adalah merupakan fundament utama dalam rangka untuk membangun kesadaran tentang risk dan tentang tata kelola yang baik yang direkomendasikan oleh COSO terkait dengan internal control untuk memperkuat dari Integrated Framework 2004. Ya, ini 2013 ini untuk melengkapi dari Integrated Framework 2004, gitu ya. Oke, nah ini kita lihat sekarang bagaimana dampak kontrol terhadap internal control kita, gitu ya. Tadi kan kita sudah menjelaskan yang ini nih, soft control dan hard control, gitu ya. Nah, di sini ada ethical tone tadi, collective action yang merupakan cerminan dari integritas, kompetensi dan risk awareness, gitu ya.
Nah, ini kemudian dibantu dengan adanya hard control yang memadai, sufficient, ya. Maka ini akan membangun namanya risk culture, budaya risiko yang baik. Apabila ini terjadi, maka do the right things, ya. Do the right thing. Kita sudah melakukan secara benar, dan ini perusahaan akan on the track, ya. Dia akan berada pada jalur yang benar. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, dia ada poor integrity, tidak ada integritas, ya, miskin integritas, miskin kompetensi, miskin kesadaran terhadap risiko. Sementara satu sisi hard controlnya lemah, tidak memadai, gitu ya. SOP-nya tidak memadai, kemudian SDM-nya tidak memiliki kompetensi, kemudian tidak memiliki tanggung jawab, policy perusahaan tidak begitu jelas, gitu ya, sehingga memunculkan sebuah peluang, ya, Nah, yang di atas ini ada kepentingan tadi, karena poor integrity, poor kompetensi, poor risk awareness, maka ada kepentingan personal pribadi. Sementara di sistem pengelolaan, manajemennya tidak begitu kuat, sehingga muncullah peluang untuk melakukan fraud. Maka terjadi boom, gitu ya. Bapak Ibu, para pembelajar yang budiman, seringkali kegagalan perusahaan itu terjadi karena begini Bapak Ibu, ya, baik di korporasi maupun di koperasi. Ini nggak boleh terjadi. Semua pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, ya, harus peduli terhadap membangun budaya yang sehat, baik dari soft control maupun hard controlnya, agar ini tidak boleh terjadi, dan kita harus bangun namanya risk culture. Baik, Bapak Ibu yang budiman, para pembelajar yang budiman, inilah pesan yang diberikan oleh KOSO dalam Integrated Framework 2013. Oke, ini adalah ibarat sebuah rumah Bapak Ibu. Jadi komponen effective internal control, ya. Jadi lingkungan tadi membuat sebuah corporate culture yang sangat kuat. Ini akan membantu dalam proses risk assessment, ya, risk assessment, control activities, information and communication. Infrastruktur ini yang harus dibangun dan kemudian lakukan monitoring secara terus-menerus, maka akan memiliki sebuah bangunan yang sangat kuat. Organisasi Bapak Ibu akan terus berlanjut. Dan tentunya kita berharap bahwa koperasi kita bisa kita wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dari kami tim, saya sendiri Ahmad Subagio, Pak Rusi Simanjuta, dan Alexander Rianto Bukit mengucapkan selamat belajar. Terus semangat untuk berbagi, tetap jaga kesehatan. Bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.